Politeknik Negeri Sambas gelar kegiatan PKKMB di tengah pandemi virus COVID-19 di tahun 2020. Himaja Politeknik Negeri Sambas melakukan kolaborasi bersama WWF Pantai Sungai Belacan dalam rangka melestarikan alam. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami Lembaga Pres Mahasiswa. Saya Eti Mulyati Dan saya Firdaus Mukhlis. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berita-berita fakta dan teraktual seputar kampus Politeknik Negeri Sambas. Baiklah pemirsa, kita masuk ke berita pertama. Pada tanggal 31 Agustus 2020 telah dilaksanakannya kegiatan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan organisasi keluarga besar mahasiswa Politeknik Negeri Sambas periode 2020-2021 di Aula Pendopo Bupati Desa Kampung Lorong Kabupaten Sambas. Berikut cuplikannya. Pada tanggal 31 Agustus 2020 telah dilaksanakannya kegiatan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan organisasi keluarga besar mahasiswa Politeknik Negeri Sambas periode 2020-2021. Kegiatan ini digelar di Aula Pendopo Bupati Sambas yang dihadiri oleh Direktur Poltesa, Wakil Direktur 3, perwakilan pengurus dan seluruh ormawa, seluruh pembina ormawa dan tamu undangan eksternal. Dalam pelaksanaan pelantikan kali ini sedikit berbeda dengan kegiatan pelantikan di tahun sebelumnya. Tamu undangan dibatasi dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan seluruh tamu undangan dianjurkan mematuhi protokol kesehatan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, Bang Irfan, untuk pelantikan ini seberapa besar kesiapan yang telah dilakukan? Alhamdulillah, untuk pelantikan kepengurusan organisasi keluarga besar mahasiswa Negeri Sambas untuk periode ini, untuk persentase kesiapan memang alhamdulillah sudah 100%. Tetapi memang masih ada banyak kekurangan dikarenakan kondisi COVID-19 sekarang. Jadi untuk mengumpulkan massa yang ramai itu masih belum bisa. Jadi memang ada banyak kendala juga, tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Pelantikan berjalan dengan lancar. Terdapat 3 tahapan pelantikan. Yang pertama, pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dilantik langsung oleh Bapak Mahyus SPDE SEME selaku Direktur Poltesa. Pelantikan 13 organisasi mahasiswa Politeknik Negeri Sambas dilantik langsung oleh Presiden Mahasiswa Irfan Rabbani. Dan yang terakhir, pelantikan 13 pembina Ormawa dilantik oleh Bapak Yuliansah SEME selaku Wakil Direktur 3. Selamat kepada seluruh pengurus organisasi mahasiswa Politeknik Negeri Sambas yang telah dilantik dan semoga dapat menjalankan organisasinya dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Lembaga Pers Mahasiswa melaporkan. Berita selanjutnya, pada tanggal 10 September 2020 Politeknik Negeri Sambas gelar pertemuan bersama Bank Negara Indonesia Cabang Sambas di Aula Direktorat. Dalam pertemuan tersebut, BNI Cabang Sambas menyerahkan bantuan dana untuk membangun Masjid Baladul Amin di Politeknik Negeri Sambas. Berikut cuplikannya. Pemirsa, Politeknik Negeri Sambas menggelar pertemuan di Aula Direktorat pada tanggal 10 September 2020. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyerahan bantuan pembangunan masjid dari BNI. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur dan seluruh panitia pembangunan masjid. Penyerahan dana bantuan diberikan secara langsung oleh pimpinan BNI Cabang Sambas Bapak Joko Ismono kepada Direktur Poltesa. Dalam sambutannya, Direktur Poltesa Bapak Mahyus berharap bahwa apa yang telah diberikan oleh BNI ini dapat menjadi amal jariah. Yang pertama, kita selaku pihak yang dibantu mengucapkan terima kasih ya pada pihak BNI, khususnya Pak Joko Cabang Sambas ini yang telah peduli dengan pembangunan yang sedang kita lakukan, terutama pembangunan masjid. Kemudian dalam sambutan tadi disampaikan bahwa ini juga dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Nah, kita sangat berterima kasih karena pihak BNI ingin membantu mendongkrak karakter bangsa ini melalui bantuan ke masjid. Jadi terima kasih ya. Ya, itu. Oke. Dan untuk yang kedua nih, apa harapan Bapak jika program ini sudah terrealisasikan? Ya, sebagaimana keinginan kita bersama bahwa masjid itu bukan hanya untuk kepentingan sholat ya, tetapi masjid ini juga untuk berbagai aktivitas kemahasiswaan, khususnya di bidang keagamaan. Kita nanti memberdayakan UKMI ya, unit kegiatan mahasiswa Islam, Poltesa untuk berkiprah di sana. Saya rasa itu ya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNI Cabang Sambas Bapak Joko Ismono mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Peltesa. Program BNI Berbagi ini merupakan penyaluran dana dari penyisihan laba yang disalurkan sebagai dana CSR. BNI memfokuskan dana CSR untuk membangun kehidupan sosial, salah satunya dalam pembangunan Masjid Peltesa. Bapak Joko Ismono juga berharap semoga dengan terbangunnya masjid kampus ini, seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Sambas dapat memiliki akhlak yang baik dan juga ilmu pengetahuan yang luas. Bahwa memang BNI untuk saat ini memang lebih peduli untuk membangun di dunia pendidikan. Nah, kita di Sambas kita coba untuk create apa yang bisa kita bantu dalam dunia pendidikan. Barangkali salah satunya seperti ini ya, pemberian CSR untuk pembangunan masjid di Politeknik ini, karena selain harus menguasai ilmu dan teknologi, kita juga harus membangun akhlak yang baik ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa membantu untuk anak didik Politeknik ya, dalam mereka yang tidak mampu tapi berprestasi. Barangkali bisa kita bantu dengan beasiswa. Untuk satu pertanyaan lagi Pak, apa harapan Bapak terhadap pembangunan masjid kampus di Peltesa ini? Ya, harapan saya mudah-mudahan dengan terbangunnya masjid ini seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Sambas ini memiliki akhlak yang baik, selain memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan akhlak yang baik. Kita harapkan ke depan anak-anak didik kita itu setelah selepasnya dari sini mampu untuk berbaur dengan masyarakat di kita, bisa terhindar dari hal-hal yang negatif, karena dari dasar sudah kita arahkan untuk pendidikan akhlak. Jadi masjid ini sebisanya selain untuk ibadah ritual, ya juga untuk mengkaji ilmu-ilmu mengenai keislaman. Dan Bapak Direktur Politeknik Negeri Sambas, Pak Mahyus, juga berharap dengan terbangunnya masjid kampus ini dapat memfasilitasi aktivitas mahasiswa, terutama di bidang keagamaan, untuk berkiprah di sana. Lembaga Pers Mahasiswa melaporkan. Politeknik Negeri Sambas gelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut pada tanggal 12 sampai 13 September 2020. Pada PKKMB tahun ini berbeda dengan sebelumnya karena berlangsung di tengah keadaan pandemi COVID-19. Kegiatan ini berjalan lancar dan sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Berikut cuplikannya. Politeknik Negeri Sambas gelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada tanggal 12 hingga tanggal 13 September tahun 2020. Dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19, para mahasiswa baru diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak pada saat kegiatan berlangsung. Kegiatan PKKMB tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Kegiatan berlangsung singkat selama 2 hari dan dilaksanakan dengan dibagi 2 sesi kegiatan. Sesi pertama pada tanggal 12 September untuk mahasiswa jurusan Agribisnis dan pada tanggal 13 September untuk mahasiswa jurusan Manajemen Informatika dan mahasiswa jurusan Teknik Mesin. Dalam kegiatan PKKMB ini, mahasiswa diperkenalkan mengenai kehidupan kampus yang akan dihadapi selama menjadi mahasiswa, mulai dari pengenalan sistem pembelajaran, pengenalan berbagai macam organisasi kampus yang dapat diikuti oleh mahasiswa sesuai minat dan bakat mahasiswa, dan juga disampaikan sedikit materi nasionalisme, Pancasila, dan kecintaan tanah air untuk menambah wawasan mahasiswa dalam bidang akademik. Apa saja sih kegiatan yang diberikan oleh panitia dalam acara PKKMB ini? Dalam kegiatan PKKMB tahun ini, tentu kegiatan atau aktivitas yang kami berikan kepada mahasiswa baru itu tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakannya selama 3-4 hari. Di sini waktu untuk mengadakan PKKMB pun kami singkat, kami pangkas menjadi 1 hari saja, di mana itu isinya hanya terkait penyampaian materi-materi wajib seperti penyampaian di bidang akademik oleh wadir bidang akademik dan juga penyampaian kegiatan CO atau FCA kampus oleh wadir 3 bidang kemahasiswaan, dan juga materi nasionalisme, Pancasila, dan kecintaan tanah air. Begitu juga dengan penyampaian materi dari Presiden mahasiswa mengenai
kemahasiswaan itu sendiri, dan juga banyak-banyak materi lainnya mengenai agama seperti sosialisasi melalui Al-Quran oleh lembaga dakwah kampus, dan tidak lupa juga pendidikan karakter yang mana ditanamkan oleh semua panitia yang terkait dalam kegiatannya pada tahun ini. Terima kasih. Untuk mengantisipasi hal buruk di kondisi COVID-19 ini, memang kita dari BEM tersendiri, terkhusus Politeknik Negeri Sambas, sudah menerima izin atau mendapat rekomendasi dari tim gugus tugas, dari ketua tim gugus tugas terkait hal-hal yang tidak diinginkan lain. Mungkin dari segi penyakit mahasiswa, kita sudah menyediakan obat-obatan dan lainnya. Dan untuk mahasiswa yang memang mengidap penyakit demam, pilek, flu, dan lainnya yang berkaitan dengan gejala COVID-19 itu kita persilakan untuk pulang. Menurut Bapak Yuliansah, seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian melalui Surat Pedoman PKKMB tahun 2020 yang diterbitkan saat pandemi COVID-19, kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dari orientasi sebuah kampus bagi mahasiswa baru. Sebagai penyambutan agar lebih mengenal kampus, kegiatan ini akan tetap dilakukan walau harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan PKKMB di tahun 2020 ini merupakan kegiatan yang berbeda dengan PKKMB tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19 kan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk melakukan melaksanakan kegiatan PKKMB dengan dua metode, daring maupun offline. Tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, aturan-aturan main sesuai dengan surat pedoman pelaksanaan PKKMB di tahun 2020 dari Kementerian Dikbud. Untuk di tahun ini, kegiatan yang biasanya kita dilaksanakan selama penyambutan itu 4 hari kan. Tetapi di tahun ini kita lakukan hanya dengan 1 hari. Itu kita bagi menjadi 2 sesi dalam rangka untuk mengurangi kerumunan mahasiswa yang terlalu banyak kan. Nah, jadi kita sudah mengikuti protokol kesehatan pedoman dari tim gugus tugas COVID-19 di tingkat kabupaten untuk tidak melibatkan mahasiswa terlalu ramai kan. Lembaga Pers Mahasiswa melaporkan. Berita selanjutnya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis Politeknik Negeri Sambas melaksanakan kegiatan kolaborasi Himaja bersama WWF atau World Wildlife Fund Paloh dalam rangka menjaga kelestarian alam. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 hingga pada tanggal 20 September 2020 di Pantai Belacan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Berikut cuplikannya. Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis telah melaksanakan kegiatan kolaborasi Himaja bersama WWF Paloh dalam menjaga kelestarian alam yang diikuti oleh seluruh anggota Himaja. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 19 sampai 20 September 2020. Kegiatan tersebut bertujuan agar dapat menanamkan sifat peduli akan kebersihan dan lingkungan kepada kaum pemuda dan masyarakat sekitar. Pada hari yang sama, kegiatan World Clean Up Day atau WCD juga melaksanakan kegiatannya yang tergabung dengan kegiatan Himaja dengan membersihkan pesisir pantai Sungai Belacan sebagai bentuk pelestarian alam. Berbagai organisasi juga ikut serta dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Himaja Poltesa bersama warga setempat juga ikut mendeklarasikan pantai Sungai Belacan agar menjadi tempat tujuan destinasi wisata. Mahasiswa Himaja sangat berantusias selama mengikuti kegiatan tersebut. Ada berbagai macam agenda yang dilaksanakan selama kegiatan tersebut berlangsung. Mahasiswa mendapatkan sosialisasi dari WWF mengenai pengenalan kehidupan penyu, pelepasan tukik, dan mahasiswa mendapat kesempatan memonitoring penyu dan juga melaksanakan kegiatan bakti sosial di sekitar pantai Sungai Belacan untuk menjaga kebersihan dan keindahan pantai. Lembaga Pers Mahasiswa melaporkan. Baiklah pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap selalu jaga kesehatan Anda dan kenakan masker saat bepergian. Kami pamit undur diri, saya Firdaus Muklis. Dan saya Aiti Mulyati, Lembaga Pers Mahasiswa melaporkan.